Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Al-Habib Taha Fikri Asgaf. Yang saya hormati Ustadz Adid dan seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dikumpulkan kita malam hari ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembacaan sejarah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenang daripada sahibul haul Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah. Dan kita mendapatkan kenikmatan mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Habib Taha Fikri Asgaf, yang insyaallah nasihat yang disampaikan akan berusaha dan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dan dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat untuk menjadi pemimpin di dalam salah satu sariyah. Ya, kalau seandainya di dalam sejarah Nabi adanya ghazwah, artinya peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Ghazwatul Badar, perang Badar, Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir turut di dalam peperangan tersebut. Dan jikalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya, maka dinamakan dengan sariyah. Dan pada saat itu Rasulullah memilih salah seorang sahabatnya menjadi pemimpin daripada kelompok yang ingin berjihad di jalan Allah, maka Rasulullah menunjuk Abdullah bin Hudzaifah. Ketika mereka berangkat dan sudah berada di tempat untuk istirahat, ya, dan besoknya mau perang, akan tetapi ternyata ya, sahabat-sahabat Nabi, mereka kalau seandainya kumpul, mungkin karena rasa senang dan gembiranya mereka dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan kenyamanan yang luar biasa yang mereka rasakan, mereka tak pikir lagi besok mau perang. Jadi malam hari itu mereka berkumpul bercanda, ya candanya bagus. Mereka bercanda dan membuat Abdullah bin Hudzaifah ini merasa tersinggung. Ya, jadi bercanda, akhirnya sahabat yang jadi pemimpin tadi ngerasa tersinggung, dibikin marah. Akhirnya Abdullah tadi perintahkan sahabat-sahabat yang ikut, kalian semua kumpulkan kayu. Banyak. Sudah dikumpulkan kayu, kalian bakar itu kayu. Sudah dibakar itu kayu, selesai. Kata Abdullah bin Hudzaifah yang tadi lagi kesal nih, disoftoin, dipecandain, kalian masuk ke dalam tuh api. Allah. Kata sahabat yang lain nggak mau. Aku dipilih sama Nabi jadi amir, menjadi pemimpin, dan Rasulullah nyatakan man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang patuh kepada pemimpin yang dipilih oleh Nabi, maka sesungguhnya dia telah patuh kepadaku. Akhirnya salah seorang sahabat ada yang cerdas mengatakan, ya Abdullah, innama nu'minu billah wa nattabi'ar rasul innama linunjiya minan nar. Kami ini beriman kepada Allah
dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kami terselamatkan daripada panasnya api neraka. Dan kau perintahkan kami masuk ke dalam api, enggak mau. Akhirnya ketika mendengarkan salah seorang ucapan sahabat tadi, tenanglah Abdullah bin Hudzaifah. Beberapa hari mereka kembali ke Madinah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membenarkan ucapan-ucapan para sahabat-sahabat tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk ketika di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam apa yang diperintahkan tadi adanya hal yang menyebabkan kezaliman terhadap diri sendiri. Maka mereka pun meninggalkannya mengharapkan kebaikan dari Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang diucapkan serta menyampaikan di dalam hadisnya bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kisah yang Al-Faqir sampaikan ingin menyampaikan bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka dalam keadaan yang jauh lebih sulit dibandingkan apa yang kita hadapi sekarang. Di dalam pola makan mereka, terkadang mereka jarang makan. Kita kalau nggak sarapan repotnya luar biasa. Nggak makan siang kepikiran sampai malam. Tadi nggak makan siang. Sahabat kadang 2-3 hari nggak makan kecuali air putih sama kurma. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tempat tinggal, terkadang mereka tidur di bawah pohon, terkadang mereka tidur di halaman masjid. Ya, dimanapun mereka merasa letih, mereka tertidur. Bahkan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika menjadi pemimpin, terkadang beliau istirahat dimanapun karena letihnya beliau untuk memberikan kebaikan terhadap rakyatnya serta di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal apa yang dirasakan oleh para sahabat ini jauh lebih berat dibandingkan kita. Akan tetapi dengan apa yang mereka hadapi, rasa lapar yang mereka hadapi, panasnya matahari ketika perang Khandaq menggali daripada parit Khandaq, belum lagi ujian demi ujian, jihad, berperang di perang Badar, berperang di perang Uhud, dan banyak daripada apa yang mereka hadapi, semua itu mereka rasakan di dalam hati mereka ketenangan dan kenyamanan. Karena apa? Karena mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam syair, ta'ibna ta'ibraha ma'akum ya habaib. Capeknya kita ini capek yang enak, capeknya menenangkan hati jikalau kami bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kami bersama orang-orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka letihnya kami ini akan terasa nikmat di dalam hati. Dan ini yang membedakan bagi mereka yang letihnya di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, mereka yang capeknya karena berusaha untuk menegakkan daripada syariat Allah, dibandingkan mereka yang capek letih mengejar dunia. Orang yang capek di dalam ibadah kepada Allah, mungkin dia badannya merasa letih, tapi hatinya merasakan ketenangan dan kenyamanan. Di dalam salat malamnya, di dalam zikirnya, di dalam membaca Al-Qur'annya, mungkin merasakan letih, tapi hatinya merasakan kenikmatan dan kenyamanan serta ketenangan dan jaminan dari Allah. Sedangkan mereka yang mengejar dunia, yang cinta terhadap dunia, maka dan mereka yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya akan merasakan keletihan daripada badan mereka, dan hati mereka pun dalam keadaan capek. Ya, hati pun merasa capek. Ngejar dunia, ngurusin ini, ngurusin itu, dari pagi sampai sore nggak beres-beres. Ya, belum lagi malamnya masih ngurusin gitu-gituan aja. Akhirnya malam nggak bisa tidur, mikirin uang, ngitung-ngitung.
Ya, nggak beres-beres. Ternyata pas dihitung-hitung banyakan utangnya daripada untungnya. Tambah ruwet lagi. Ini orang yang ngejar dunia. Dan terus sampai tidak merasakan kenyamanan. Tapi orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah adalah ketika Allah menitipkan kepadanya apapun yang dia kerjakan, ya, apapun pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, selama tidak bermaksiat kepada Allah, maka diiringi dengan kebaikan dan harapan. Kita kerja nyari rezeki, tapi niatkan di dalam pekerjaan kita mencari rezeki untuk apa? Untuk memberikan kebaikan kepada kita, agar Allah dan kita pun mendapatkan hal-hal yang halal sehingga terjauhkan dari yang haram, agar kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga, agar kita mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, dan bisa memanfaatkannya untuk bersedekah di jalan Allah. Maka ini niat yang bagus. Di setiap pekerjaan yang kita lakukan diniatkan dengan hal seperti ini, akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah, bukan hanya sekedar untuk mengejar dunia, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin lan yamla'a fahu illa turab, ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lan yamla'a fahu illa turab." Jikalau seandainya ada seseorang mendapatkan satu lembah, ya, bukan 1 kilo lagi ini. Kata Nabi, kalau seandainya ada orang satu lembah mendapatkan emas, ini bukan jutaan, ratusan, mungkin berapa ratus miliar. Kalau seandainya dia dapat satu lembah emas, dia nggak bakalan puas kecuali memiliki 2 lembah emas. Masih penasaran, pengen lebih banyak lagi hartanya, sehingga tidak akan ada yang memuaskan dirinya kecuali ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia, ya, ketika terpenuhi wajahnya dengan tanah, maka disitulah sudah enggak ada harapan lagi bagi dia untuk mengejar dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung para sahabat. Ya, para sahabat beruntung. Bahkan ketika sahabat-sahabat yang miskin, yang fuqaranya itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka curhat cemburu sama sahabat-sahabat yang kaya. Bukan karena kesuksesannya, bukan karena berhasil mengejar target, bukan karena berhasil ini dan itu. Lalu apa yang dicemburui? Mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Beruntung nih sahabat-sahabat yang kaya. Kenapa? Mereka telah mendapatkan kebaikan dan pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Yang membedakan sahabat dengan kita apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka senantiasa mensedekahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika di salah satu majlis beliau ada seseorang yang membawa daripada kurang lebih 2000 dinar. Ya, mungkin kalau dihitung sekarang rupiah ratusan juta. Ada yang datang tiba-tiba ngasih, ini ada 2000 dinar. Maka beliau tidak bangun dari majlisnya kecuali 2000 dinar tadi telah dibagikan kepada seluruh jamaah yang hadir. Kira-kira mau apa kagak? Kalau ada yang datang ngasih duit, saya bagiin semua, mau apa enggak? Ini adab yang luar biasa. Beliau dapat kayak gitu, enggak mau dibawa pulang, dibagikan kepada seluruh jamaah atau seluruh yang hadir bersama beliau. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Sehingga sahabat yang miskin tadi merasa cemburu, mereka tidak bisa bersedekah sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat yang kaya. Bukan karena kecintaan terhadap dunia, akan tetapi karena keinginan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan wasilah apapun dan dengan cara yang terbaik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengajarkan kepada mereka amalan. Bahkan Rasulullah menyatakan, jikalau kalian mengamalkannya, kalian akan menyusul kebaikan mereka dan kalian akan lebih baik dibandingkan mereka
dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kalian amalkan. Baik ya Rasulullah, ajarkan kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, tusabbihuna duburi kulli salatin 33 wa tahmaduna 33 wa tukabbiruna 33. Di dalam riwayat lain ditambahkan wa takmulu mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalian baca setelah salat fardu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan sempurnakan 100 dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diamalkan sama mereka. Diamalkan dan mereka senang mendapatkan amalan tersebut. Karena apa? Mudah diamalkan. Ya, beres salat, baca zikir tadi paling lama 2 menit. Ya, paling lama 2 menit. Kalau subhanallahnya 1 detik, paling berapa itu? Ya, kurang lebih 1,5 menit. 2 menit paling lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Paling lama 2 menit. Sampai tapi ada sahabat yang bilang sama Nabi di dalam riwayat lain, ya Rasulullah, apa yang kau ajarkan? Ya, di dalam tasbih tadi juga diajarkan oleh Rasulullah ketika ingin tidur. Akan tetapi sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, yang kau ajarkan ini mudah diamalkan. Artinya tidak memakan waktu yang banyak dan tidak menyebabkan seseorang harus mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar, tapi fadilahnya luar biasa dan ternyata sedikit yang mengamalkannya. Ya, sedikit yang mengamalkannya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Al-Adhkar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ketika kalian ingin tidur, maka akan timbullah rasa ngantuk yang luar biasa. Dan sebelumnya kalian akan disibukkan dari perkara-perkara yang menyibukkan kalian sehingga kalian merasa ngantuk, tertidur dan meninggalkan zikir tadi. Dan ketika kalian salat, maka di dalam salat kalian akan datang syaitan yang mengingatkan kalian tentang hajat-hajat kalian, sehingga belum selesai salat aja udah penuh hajatnya. Habis salat mengambil ini, habis salat lagi sholat ingat kunci motor ketinggalan di motor. Wah luar biasa, terus numpuk. Akhirnya beres sholat pengen bangun aja cepet-cepet. Ya, ini bisikan syaitan. Ketika sholat didatangkan, diingatkan hajat-hajat, sehingga zikir yang tadi sebenarnya singkat ternyata sedikit yang mengamalkannya dan banyak yang meninggalkannya karena banyaknya gangguan. Sehingga amalan yang sedikit tadi akan mendapatkan hal yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang istiqamah dan berusaha untuk mengamalkannya. Akan tetapi ketika para sahabat tadi mendengar dan mengamalkannya, ternyata sahabat-sahabat yang kaya pun mendengar dan mengamalkannya. Ya udah, salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya banyak, turut juga mengamalkan apa yang mereka amalkan. Mereka datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang kaya juga ngamalin. Mereka sahabat yang kaya juga ngamalin. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Ya, karena ternyata zaman sekarang banyak yang lupa. Yang kaya, yang miskin sama-sama lupa. Lupa zikirnya, lupa wiridnya. Padahal wasilah zikir, wasilah wirid, wasilah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengamalkannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dalam mengenang dan mengingat haul Sultanul Qulub Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah, yang dimana akhlak beliau luar biasa, dan poin penting di dalam hidup beliau adalah keterikatan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keterikatan beliau terhadap guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid.
Maka dengan itulah Allah menunjukkan kemuliaan dengan dakwah beliau, di mana dakwahnya adalah dakwah yang santun, mengingatkan seseorang untuk ingat kepada Allah. Dan ketika makin banyaknya orang yang berkumpul untuk mengingat Allah, yang artinya akan makin sedikit pula orang-orang yang bermaksiat. Ya, maka di sini memiliki makna amr bima'ruf wa nahyi an munkar. Dengan amar ma'ruf, mengajak orang dalam kebaikan, maka otomatis telah mencegah orang daripada kemaksiatan. Makin banyak orang yang datang untuk melaksanakan ketaatan dan kebaikan kepada Allah, dan timbul di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makin sedikit orang-orang yang bermaksiat. Maka insyaallah dengan wasilah beliau dan guru-guru beliau, Allah Subhanahu wa taala insyaallah kelak akan memberikan kebaikan kepada kita dan kepada beliau Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, dengan apa yang kita hadirkan malam hari ini di dalam bacaan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan kita bersama beliau, guru-guru beliau, dan khususnya bersama Nabiina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa lupa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.